Ada dalam benak pikiran untuk jadi orang Kristen. Iya. Yang saya tahu itu kan karena agama Kristen itu kan kafir. Karena kan di dalam Islam itu kan ada inna dinal ilal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari akhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah wa amin. Sahabat akhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video dari seorang murtadin ya, yang ngakunya murtadin. Video lawas, tetapi ya saya kira ini perlu kita tanggapi. Nah sahabat akhwan fillah, agar tidak ada saudara-saudara kita yang masih awam terhadap agama Islam, terhadap aturan dan ilmu agama Islam, patutnya kita berbagi ya apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtad ini. Mari kita simak, lalu kita akan menanggapinya. Silakan. Dulu tuh nggak pernah menyangka jadi orang Kristen deh. Nggak pernah mimpi. Nggak pernah nyangka. Pokoknya nggak ada dalam benak pikiran untuk jadi orang Kristen. Iya. Yang saya tahu itu kan karena agama Kristen itu kan kafir. Karena kan di dalam Islam itu kan ada inna dinal ilal Islam. Nah, sahabat alhamdulillah, sungguh lucu sekali ya apa yang disampaikan oleh seorang yang punya murtad ini, Pak Qasim Muhammad Qasim. Dia menyebutkan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang Kristen, tetapi ya ada suatu kejadian ya, atau dia menghadiri apa KKR namanya ya. Nah sahabat alhamdulillah, tapi ini yang menggelitik, ini pembacaan ayat suci Al-Quran ini sangat parah sekali ya. Maksudnya mungkin dia ingin menyebutkan inna dina indallahil Islam, tapi dia ya keceletot atau tidak bisa. Dan yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diam kepada mereka yang memusuhi, kepada mereka yang ingin menghina, kepada mereka yang ingin mengolok-olok agama Islam. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut dia tidak bisa akan untuk mengucapkan 8 ayat Al-Quran, 8 ayat Al-Quran. Nah alhamdulillah, lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang Kristen? Inilah pengakuannya. Mari kita Gini deh ya, dulu tuh tahun 2014 ada KKR Verkor Jakarta. Saya bersama teman saya itu, dia seorang ustadz juga. Dia bilang gini, waktu itu saya ngekos di Kalideres. Dia bilang gini, teman saya bilang gini, yuk Kang jalan-jalan kemana? Saya bilang enggak, itu nggak ada dalam benak pikiran. Tiba-tiba kita jalan-jalan itu di Cengkareng itu ada Verkor Jakarta KKR. Kebaktian kebangunan rohani yang diadakan sama gereja apa? Itu terdominasi jaringan gereja sekota, GGSK. Jadi macam-macam gereja ya, satu ya. Terus? Nah, waktu itu teman saya bilang gini, ada tablik akbar gitu kan. Saya bilang, tablik akbar salah banget gitu kan. Saya kaget gitu kan, kok ngapain gitu masuk sini? Enggak, saya bilang saya nggak mau masuk. Nah, pas masuk itu, emang dia udah Kristen? Belum. Oh, dia juga masih Muslim? Masih Muslim sampai saat ini, Be. Oh, dia bisa tertarik? Iya, bisa tertarik. Dia ngajak kamu lagi? Iya, maka saya bilang gini, kagetnya gini, Be. Apa namanya, teman saya bilang, yuk masuk. Nah, beliau itu udah diinjilin sama Pak Saibuddin, sama almarhum Pak Hari Sunarko. Sudah diinjilin juga. Tapi sampai saat ini teman saya itu masih Muslim. Masih kekeh ya? Iya, masih kekeh. Belum dipanggil. Belum. Ya, kita doain aja. Nah, singkat cerita, waktu itu ada dia masuk gitu kan, kita masuk ke dalam acara itu. Saya juga nggak nyangka gitu, pas ada acara itu berlangsung, ada seorang pendeta nyanyi, suaranya powerful ya, bagus banget suaranya. Pendeta dari CWS, karena saya bertobat dari GPPK CWS. Itu yang mungkin bagi orang lahir dari Kristen hal biasa ya, Beh ya. Hal biasa itu. Besar Anugerahmu itu buat saya itu sangat luar biasa gitu. Jadi yang dia nyanyiin lagu apa? Lagu Besar Anugerahmu. Besar Anugerahmu gitu ya. Iya. Wah. Terus gimana? Kamu terpesona tuh? Ya, saya tuh sampai ngerenung gitu, kok saya bilang ini lagu enak gitu ya.
lagu ini enak kok, terus nyentuh di hati, maaf ya. Langsung nyentuh. Dulu saya kalau masih di seberang itu ya, masih di agama saya yang dulu, saya setiap mendengarkan sholawat badar, apa sholawat nabi, saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan gitu, nggak tersentuh. Biasa aja gitu. Kayak biasa aja gitu. Sebagai kewajiban. Iya. Nah, tapi ketika mendengar lagu-lagu ini gitu, lagu Besar Anugerahmu ini, saya bener-bener itu hati saya damai, sukacita gitu, Be. Saya bilang kok enak ya, terus masuk di akal gitu, pakai logika saya, ini kok lagu masuk akal gitu. Saya bilang enak nih, terus dari situ mikir, pas ketika Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, ada sosok tinggi besar, Be, 3 meteran. Oh ya? Saya itu bener. Itu ada di mana? Di samping Pak Pendeta. Itu di samping Pak Pendeta itu ada sosok tinggi besar, terus pakaiannya putih, tapi wajahnya nggak kelihatan wajahnya. Cuma yang kelihatan itu rambut, fisik ya, berusuk fisik 3 meteran itu bener-bener jelas nyata gitu, Be. Saya bilang sama teman, itu siapa ya? Nah, baiklah sahabat Fillah, itu sebuah pengakuan dari seorang yang ngaku murtadin ya. Dia menyebutkan bahwa dia itu pertama kali yang tidak terpikir untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak menjadi seorang Kristiani. Tetapi karena dalam suatu kesempatan dia diajak oleh temannya yang juga ustadz, katanya, berarti secara tidak langsung dia ini mengaku ustadz kok baca ayat Al-Quran yang begitu ya, inna dinal gitu ya. Nah sahabat Fillah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini ya memang tidak masuk akal. Ya, dia ustadz, lalu temannya juga ustadz. Apabila mereka benar-benar ustadz, dan juga apabila mereka benar-benar agama Islam, maka ketika mendengar nama gereja, mereka biasanya itu tidak ingin masuk, tidak mau masuk, kecuali illa lidaruroh ya, kalau melihat ilmu fikih. Tetapi ini seorang yang ngaku murtadin diajak oleh temannya yang juga ustadz, dikatakannya ingin melihat konser. Ini pengakuannya koplak sekali menurut kami ya, tidak masuk akal. Ini hanya memperlihatkan kebotolan sendiri. Alhamdulillah. Dan juga sahabat ikhwan fillah, dalam kesaksiannya dia menyebutkan ketika di dalam KKRI itu, dalam gereja, mendengar suatu nyanyian itu tersentuh hatinya dan seakan-akan Tuhan itu ada, merasakan kehadiran Tuhan. Berbeda dengan sholawat. Nah sahabat Fillah, bagi kami kalau dia mutlak asli murtad, asli kafir, asli non muslim, ya kami tidak akan mempermasalahkan. Tetapi dia mengaku murtad, dia mengaku asalnya dari seorang muslim, dan karena tidak tercerna oleh akal pikiran, tidak paham akalnya, tidak sampai akalnya, maka dia ya murtad. Menurut kami itu. Jadi pandangan kami, dia murtad itu ya satu itu si dia ini karena kekurangan ilmu, tidak paham tentang agama Islam. Kedua, mungkin saja karena hal ya ekonomi, atau ketiga ya seperti biasa kata Baudin, urusan bawah perut. Nah, alhamdulillah. Jadi kami harap apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini, kalau ingin memberikan pengakuan atau kesaksian ya yang lebih logis lah. Dan juga disebutkan dia seakan-akan merasakan kehadiran Tuhan, dan setelah beberapa kali mendengarkan pendeta yang berkhotbah atau yang menyanyikan lagu kerohanian, dia melihat sesosok yang tinggi besar. Ya, dia maksud tiada lain dan tidak bukan, pasti dia itu Yesus. Dia mengukur 3 meter. Tingginya itu 3 meter. Padahal kalau kita melihat kesaksian dari yang lain, ada yang 2 meter, ada yang 7 meter, 10 meter. Ya Allah, bisa. Inilah kesaksian. Lalu kalau mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian yang begini, lalu siapakah sih sebenarnya Yesus itu? Yang mana sih Yesus itu? Apakah yang 3 meter? Apakah yang 7 meter? 2 meter? Atau 10 meter? Nah, alhamdulillah. Jadi itulah kesaksian atau pengakuan dari seorang yang ngakunya murtadin, yang menurut kami ini perlu ditanyakan kembali. Dia Muhammad Qasim, berasal dari Banten. Silakan kalau ada orang Banten selidiki, apakah benar dia itu murtadin atau hanya ya untuk mengelabui umat Islam, ya dengan kata lain misionaris online. Akhir kata, mohon maaf bila kata akhirat, dan Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.